Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Valdi Wisesa dari Prodi Ilmu Komunikasi Kampus Ranca Ekek. Akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul jenis-jenis mendengarkan yang bagian dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Antar Personal. Ketika kalian mendengarkan video ini, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mendengarkan, fungsi dari mendengarkan, dan juga yang terakhir jenis-jenis dari mendengarkan beserta contohnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai. Pertama-tama, mendengarkan adalah sebuah proses masuknya gelombang suara ke dalam telinga kita. Selanjutnya, gelombang suara yang pasif tersebut akan diproses di dalam otak kita, yaitu berpikir, memilih, menerjemah, merespon dan juga memilah dan merespon dari gelombang suara tersebut. Kemudian menurut De Vito, kegiatan mendengarkan adalah kegiatan aktif, yaitu berupa rangsangan yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya menurut Janas pada tahun 2009, ketika kita yang intinya kayak gini, ketika kita akan berkomunikasi maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator jika kita ingin menerima pesan-pesan tersebut secara utuh. Kemudian ada pula beberapa fungsi dari jenis-jenis mendengarkan yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Yang pertama satu, mendengarkan dapat membuat kita memilih cara yang tepat dalam berkomunikasi. Selanjutnya menumbuhkan budi pekerti yang baik atau pribadi yang baik. Yang ketiga adalah membuat hubungan yang lebih erat dengan individu lain. Selanjutnya meringankan beban pekerjaan kita dan juga meringankan beban orang lain. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja jenis-jenis mendengarkan. Jenis-jenis mendengarkan ini ada 4 kawan-kawan. Yang pertama adalah mendengarkan secara partisipatif. Selanjutnya mendengarkan dengan empati. Yang ketiga mendengarkan tanpa menilai informasi yang dikatakan oleh komunikator, tetapi berpikir dengan kritis. Yang selanjutnya dan yang terakhir keempat, mendengarkan secara mendalam. Oke, kita akan beralih ke mendengarkan secara partisipatif. Atau yang pertama, mendengarkan secara partisipatif adalah mendengarkan melibatkan fisik dan mental. Fisik dan mental ini kita harus siap ya teman-teman, karena fisik kita ini seperti kita duduk di tempat yang dekat dengan komunikator, dan mental kita pun harus siap menerima informasi yang disampaikan oleh komunikator. Contoh dari komunikasi partisipatif ini atau mendengarkan secara partisipatif, contohnya ketika kita akan menghadiri pidato, maka kita pun harus tidak boleh duduk terlalu jauh di belakang komunikator kita, agak sedikit mendekat agar lebih, ya kalian tahu, lebih mudah mendengar dan tidak terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan fisik kita, seperti kita tidak boleh berjalan-jalan ketika komunikator sedang berbicara. Kita harus duduk dan memperhatikan agar kita lebih mendengar dan tidak dianggap tidak sopan misalkan jalan-jalan kayak gitu. Selanjutnya adalah menjelaskan secara empati. Menjelaskan secara empati ini adalah ketika kita mendengar seorang anggota keluarga atau teman atau orang terdekat kita sedang bercerita, kita harus menggunakan emosi kita agar bisa memahami apa yang dirasakan oleh teman kita, saudara kita, atau keluarga kita. Contohnya ketika teman kita sedang menceritakan keluh kesahnya kepada kita,
maka kita pun harus memiliki sikap empati ya teman-teman ke teman kita tersebut, agar kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, dan juga yang paling utama adalah memberikan solusi yang tepat agar permasalahan dari teman kita itu terwujud. Dan yang ketiga adalah komunikasi tanpa menilai tetapi kritis. Jadi komunikasi tanpa menilai dan kritis ini tuh kita tuh mendengarkan hingga selesai apa yang komunikator bicarakan tanpa menilai atau memotong sebuah pembicaraan dari sang komunikator tersebut. Contohnya adalah yang paling mudah dan kita pun tahu adalah ketika kita sedang bersekolah atau pada jenjang SMA, SMP atau SD, kita pasti mendengarkan materi yang disampaikan guru. Ketika kita tidak mengerti, tentu saja tidak langsung kita memotong pembicaraan dan menanyakan. Kita harus mendengarkan hingga selesai, hingga dibukanya forum tanya jawab. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi yang bersifat lebih mendalam. Mendengarkan yang lebih mendalam ini adalah kita harus mengetahui makna yang terselubung dalam sebuah komunikasi tersebut. Contohnya ketika ada teman kita nih yang butuh uang nih guys, terus dia tuh seperti berbisik-bisik kepada kita dan mengacungkan tangannya seperti ini. Itu kan tandanya berarti dia minta uang, atau itu merupakan contoh dari komunikasi nonverbal yang secara tidak sengaja sering kita lakukan. Nah seperti itu guys intinya. Jadi intinya jenis-jenis mendengarkan ini sangat penting bagi kita dipahami agar kita lebih mengetahui dan memperdalam ilmu komunikasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.